Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di tugas podcast psikologis. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Ahmad Dhani Mbasena dan teman saya Rifki Julian Ramadana akan membawakan materi tentang stres dan gangguan psikologis. Nah, masuk ke stres. Apa sih stres itu? Stres sendiri berasal dari istilah Latin yang yaitu stringer yang berarti ketegangan dan tekanan. Stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan lebih, yaitu pikiran yang terlalu cepat. Jadi kesimpulannya stres itu ialah seseorang yang mengalami tekanan berlebih dan menyebabkan orang itu merasa terbebani dan menyebabkan beberapa. Lalu gangguan stres di sini, yaitu gangguan stres di sini ada beberapa. Yang pertama gangguan emosional. Gangguan emosional ini biasanya tumbuh keluhan-keluhan seperti tegang, khawatir, marah, tertekan, dan perasaan bersalah. Hasil stres yang ditimbulkan karena gangguan-gangguan ini ialah kecemasan, dan depresi. Yaitu yang kedua. Yang kedua adalah gangguan kognitif. Gangguan kognitif gejalanya tampak pada fungsi berpikir, mental, image, konsentrasi, dan ingatan. Mental image diartikan sebagai citra diri dalam bentuk kegagalan atau ketidakmampuan yang sering mendominasi kesabaran individu yang mengalami stres. Lalu yang terakhir di sini gangguan fisiologik. Gangguan ini yaitu terganggunya pola kehidupan normal manusia yang seperti biasa. Itu terganggu aktivitasnya seperti sakit kepala, nyeri otot, menurunnya nafsu seks, dan lelah dan mual. Nah, ini kita akan melanjutkan kepada bahasan selanjutnya, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya stres. Silakan dijelaskan Mas Vicky. Yang pertama, faktor terjadinya stres yaitu faktor biologi. Faktor ini berasal dari adanya kerusakan atau gangguan fisik atau organ tubuh individu itu sendiri, misalnya infeksi, serangan berbagai macam penyakit, kurang gizi, kelelahan, dan cacat tubuh. Selanjutnya yaitu faktor psikologi. Faktor ini berhubungan dengan keadaan psikis individu. Selanjutnya, faktor ini juga dapat berupa frustasi, tekanan, dan krisis. Jadi orang yang frustasi itu disebabkan oleh faktor psikologi ini. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial. Faktor ini berkaitan dengan lingkungan kehidupan orang tersebut. Jadi jika faktor sosialnya itu kurang baik, maka orang itu bisa stres, dan orang stres itu dinamakan stresor. Nah, selanjutnya di sini kita akan juga membahas jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres ada dua, yaitu yang pertama eustress. Maksud di sini ialah hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Ya, jadi yang stres pertama ini bisa disimpulkan stresnya itu bersifat membangun, jadi bukan menimbulkan perkara yang negatif. Dan yang kedua, distress, yaitu hasil respon terhadap stres
yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Nah, yang kedua ini sudah bisa diartikan, yaitu stres di sini, yang di stres ini menyebabkan kerusakan, contohnya merusak semuanya. Ini menimbulkan orang-orang yang gangguan jiwa ini berasal dari distres ini. Lanjut kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu gangguan psikologis. Menurut Maramis, gangguan psikologis adalah gangguan alam, cara berpikir, kemauan, emosi, dan tindakan. Gangguan psikologis ini merupakan kumpulan-kumpulan dari keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Jadi gangguan psikologis ini gangguan yang disebabkan oleh fisiknya yang tidak normal maupun lingkungan sekitarnya yang tidak normal. Contoh-contoh gangguan psikologis. Contoh-contohnya ialah ketegangan atau tension, rasa putus asa, murung, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, atau pikiran-pikiran buruk yang disingkat sebagai overthinking. Nah, faktor psikologis itu juga dipengaruhi oleh beberapa gangguan. Di sini ada beberapa gangguan yang menyebabkan terjadinya gangguan psikologis, yaitu faktor yang pertama, faktor biologis. Faktor ini bisa dari keturunan, jasmani, temperamen, atau penyakit, atau bisa juga dari cedera tubuh. Yang kedua, ansietas dan ketakutan, yaitu kekhawatiran sesuatu hal yang menyebabkan individu merasa terancam, ketakutan hingga terkadang mempersepsikan dirinya terancam. Ya, yang faktor terakhir yaitu di sini faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi karena pengalaman seseorang yang pernah frustasi, pernah gagal, yang mewarnai sikapnya, kebiasaannya, dan sifatnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis gangguan psikologis. Di sini ada dua gangguan psikologis yang sangat menonjol yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu skizofrenia, merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat dan menimbulkan personalitas yang besar. Skizofrenia ini bisa dikatakan tekanan yang sangat besar dan orang tersebut tidak mampu untuk menahannya, maka ini akan menyebabkan gangguan skizofrenia ini. Yang kedua yaitu depresi, salah satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih, dan gejala penyertanya termasuk perubahan pola tidur, nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa, dan tak berdaya, serta gagasan membunuh dirinya sendiri. Nah, di yang terakhir sebelum kita tutup podcast pada siang hari ini, ada tanda dan gejala gangguan psikologis. Bisa dijelaskan Mas Ruki tanda dan gejala gangguannya? Ada beberapa tanda dan gejala gangguan psikologis, yaitu yang pertama ketegangan atau tension. Maksud ini ketegangan yaitu rasa cemas atau takut pada hal-hal yang akan dialaminya. Ya. Dan yang kedua, gangguan kognisi pada persepsi merasa mendengar. Ya, ini ya bisa seumpama diartikan ini orangnya kayak mendengar bisikan-bisikan gitu loh. Yang selanjutnya yaitu gangguan kemauan.
dan memiliki kemauan yang lemah, susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku. Jadi yang gangguan kemauan ini, seorang merasa malas dalam hidupnya dan sangat ragu dalam akan sehari-harinya. Dan yang terakhir, gangguan emosi, klien merasa senang, gembira yang berlebihan. Nah, cukup sekian podcast dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.